Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Putri Nur Hanifah dengan NPM 2011080423 dari Prodi Bimbingan Konseling Pendidikan Islam Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung. Di sini saya akan memaparkan hasil laporan studi kasus pada anak SMA, yaitu peserta didik yang berperilaku agresif pada kelas 10 SMA 1 Untan untuk memenuhi tugas ujian akhir semester dari mata kuliah studi kasus anak dan remaja yang diampu oleh Bunda Eka Putri Ramadhani, MGZ. Sebelumnya, laporan ini merupakan hasil dari penelitian yang telah dilakukan di SMA 1 Untan Pontianak. Peserta didik kelas 10 SMA merupakan individu-individu yang berada pada rentang usia remaja dimulai dari 12 sampai 22 tahun. Anna Freud berpendapat bahwa pada masa remaja terjadi proses perkembangan meliputi perubahan-perubahan yang berhubungan dengan perkembangan psikoseksual dan juga terjadi perubahan dalam hubungan dengan orang tuanya dan cita-cita mereka, di mana pembentukan cita-cita merupakan proses pembentukan orientasi di masa depannya. Kasus yang akan dibahas pada laporan kali ini yakni perilaku agresif. Agresif merupakan kata sifat dari agresi. Menurut Berkowitz 2003, agresi sebagai segala bentuk perilaku yang dimaksudkan untuk menyakiti seseorang baik secara fisik maupun mental. Perilaku agresi bukan hanya untuk suatu usaha sengaja menyakiti seseorang, tetapi juga dasar prestasi intelektual dari tercapainya kebebasan, bahkan kebanggaan yang bisa membuat seseorang merasa lebih dari teman-temannya. Dalam mengidentifikasi kasus, peneliti memiliki tujuan untuk memecahkan masalah berdasarkan fakta yang tampak sebagaimana adanya. Dalam hal ini, ingin mengungkapkan dan memperoleh informasi subjektif tentang apa saja karakteristik siswa yang berperilaku agresif dan apa saja faktor yang mempengaruhinya sehingga berperilaku agresif. Subjek kasus dalam penelitian ini adalah peserta didik kelas 10 SMA 1 Untan Pontianak yang berinisial AH dan berjenis kelamin laki-laki. AH adalah salah satu siswa yang memiliki karakteristik perilaku agresif seperti sering melanggar norma sosial, melakukan kontak fisik yang berbahaya, berkata kasar, adanya pelaku kekerasan dan korban kekerasan, dan ketidakinginan korban menerima tingkah laku pelaku. Dan bahkan ia juga pernah terlibat dalam 3 kali kasus bullying. Metode yang digunakan dalam penelitian studi kasus ini adalah metode deskriptif, yaitu untuk mengamati permasalahan secara sistematis dan akurat mengenai fakta dan sifat objek tertentu. Sedangkan teknik pengumpulan data yang digunakan yaitu teknik tes dan teknik non-tes. Perpanjangan keikutsertaan peneliti melakukan pengumpulan data selama 3 hingga 4 bulan dengan alokasi waktu 2 kali dalam seminggu untuk pengumpulan data yang berkaitan dengan sumber dan utama klien. AH merupakan anak keempat dari 6 bersaudara. Dari latar belakang keluarga, saudaranya putus sekolah dan hanya AH saja yang saat ini masih melanjutkan sekolah. Ayahnya merupakan seorang tukang bangunan, sedangkan ibunya hanya seorang ibu rumah tangga biasa. Latar belakang yang kurang mampu dan memiliki banyak saudara, sehingga ia kurang diawasi oleh kedua orang tuanya. Saat di luar sekolah, AH cenderung bersantai bersama dengan teman-temannya, sedangkan di kelas, ia cenderung membuat suasana kelas menjadi lebih ramai atau ribut, bercanda dengan teman, dan tidak jarang pula ia berkata kasar kepada temannya di kelas. Sedangkan saat mengikuti pelajaran, AH cenderung pasif dan menampakkan sikap yang acuh tak acuh terhadap pelajaran yang disampaikan oleh guru mata pelajaran. Yang menjadi faktor dominan penyebab subjek kasus atau AH berperilaku agresif adalah dari 2 faktor, yaitu pertama faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internalnya yaitu kemarahan, sedangkan faktor eksternalnya yaitu proses kedisiplinan yang keliru, kesenjangan generasi, dan menjadi korban kekerasan.
Setelah mengetahui faktor-faktor penyebabnya, maka prognosis atau rencana alternatif bantuan yang akan diberikan pada subjek kasus secara bertahap dan berlanjut, yaitu menggunakan pendekatan model Rational Emotive Behavior Therapy atau REBT, di mana pada model konseling Rational Emotive Behavioral Therapy ini menggunakan teknik dispute tingkah laku dan teknik dispute kognitif atau cognitive disputation. Teknik dispute tingkah laku atau behavioral disputation, teknik ini memberikan kesempatan pada konseli untuk mengalami kejadian yang menyebabkan berpikir irasional dan melawan keyakinannya tersebut. Sedangkan teknik cognitive disputation, teknik ini bertujuan untuk mengubah keyakinan irasional menjadi rasional. Setelah merencanakan beberapa alternatif bantuan yang akan diberikan oleh AHA, maka dilaksanakanlah alternatif bantuan tersebut dengan melakukan 4 kali pertemuan untuk membantu peserta didik mengatasi masalahnya agar ia lebih merasa nyaman dalam mengungkapkan pikiran dan emosinya. Selain itu, peran semua pihak, baik orang tua maupun sekolah, sangat penting dalam melakukan pengawasan dan pembinaan terhadap para remaja, sehingga mereka memiliki pemahaman bahwa dalam mengatasi setiap permasalahan yang dihadapinya dapat diselesaikan dengan cara baik-baik, seperti melakukan diskusi, musyawarah, dan menumbuhkan sikap saling empati. Dan yang terakhir, follow up. Setelah dilakukannya treatment, didapatkan hasil bahwasannya AHA sudah menunjukkan perubahan yang positif dengan tidak berbicara kasar dan bercanda yang berlebihan lagi di sekolah. Bahkan, ia mulai berani maju ke depan untuk menjawab pertanyaan yang diberikan oleh guru mata pelajaran, karena diketahui dia sekarang lebih fokus dalam mengikuti pelajaran dan bertanya jika ia tidak paham. Perubahan positif yang ditujukan oleh AHA dengan prestasi belajarnya yang baik, sering melakukan kegiatan yang positif seperti mengikuti kegiatan futsal di sekolah, membantu abangnya menjaga toko, dan mengikuti kegiatan latihan futsal di lingkungan rumahnya, serta diketahui subjek kasus sudah tidak pernah berkata kasar lagi, bahkan bercanda yang berlebihan terhadap teman-temannya. Baik, jadi dapat disimpulkan bahwasanya karakteristik subjek kasus dalam penelitian ini yang berperilaku agresif adalah subjek kasus cenderung bersikap agresif, sering membuat kekacauan di kelas, senang menertawakan kesalahan orang lain, sering mengganggu teman di kelas, berbicara kasar, dan bahkan melakukan kontak fisik yang berbahaya. Dan dapat diketahui juga bahwasanya faktor penyebabnya yaitu ada 2, yaitu faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internalnya yang menjadi penyebabnya yaitu kemarahan, sedangkan faktor eksternalnya yaitu proses kedisiplinan yang keliru, kesenjangan antara anak dengan orang tuanya, kurangnya komunikasi antara subjek kasus dengan orang tuanya, dan korban kekerasan. Baik, itu tadi pemaparan dari laporan studi kasus pada anak SMA yang telah saya buat. Kurang lebihnya saya mohon maaf, semoga bermanfaat. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jungle.